Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bunyai, para ustazah, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu saya, jamaah pengawasan Majelis Ta'lim As-Sa'diyah Melandongan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua kembali ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa bermuajah bersama di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua dan untuk anak cucu kita semuanya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan datangnya ajaran agama Islam. Monggo Mbak. Monggo nggih. Sehingga barokahnya terutusnya Rasulullah, kita semua bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Mudah-mudahan yang hak, yang benar ini bisa kita jalankan dan yang batil bisa kita jauhi. Amin Allahumma amin. Kula rawuh saya ngamin liya. Sak mangken tasik wulan apa niki? Sawal tapi wonten pucuke menan nggih. Tanggal pinten nak mangken? 300. Lek terus tiyang Jawi lek manten asar pun gantos ya. Berarti pun selo. Tapi lek nderek lintune mantun asar, mantun maghrib sampai terbenamnya matahari. Mergane tiyang lek ziarah kubur teng kuburan biasa malam Jumat rek ngoten nggih. Padahal tasik Kemis. Malam Jumat kan lek menurut pendapat yang kedua kan mantun maghrib. Wae nang kuburan mantun maghrib. Kan yang dianggap kan hari Jumatnya. Jadi malam Jumat tapi dimulai mantun asar ya. Betul menapa? Karena ada dua pendapat. Sing paling aman niku badhe ziarah teng kuburan mantun salat Jumat. Mantun salat subuh ya betul menapa? Soalnya lek mantun salat Jumat panas wonten bareng ya. Para ustazah yang mulia, kula badhe nyampaikan setunggal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis niki panjang sehingga karena panjangnya kula mboten hafal. Kula terjemah mawon nggih. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabat-sahabatnya. Para sahabat semua, atadrunal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Insya Allah hadis ini pernah kami sampaikan, tapi perlu penyegaran karena ini nuansanya masih masih Syawal ya, Syawal di penghujung ya. Tahukah kalian siapakah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Sahabat ditangleti ngoten. Karena sahabat ini manusia biasa, maka jawabnya nggih biasa-biasa mawon. Dimaaken masalah dunia. Terus para sahabat Kanjeng Nabi, para yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang.
dan orang yang tidak punya harta benda, atau orang yang pernah dagang lalu dikasih musibah rugi, dagangannya rugi, mantan setor mboten dibayar tiang, akhirnya sak bondo-bondone mboten balik. Atau orang yang menanam tanaman habis banyak, marungan tanamannya rusak, akhirnya bondone mboten balik, mboten asal padi. Terus rata-rata jawabannya sahabat ngoten. Tiang sing mboten ada harta, mboten ada harta benda. Ini cerdasnya Kanjeng Nabi ketika ada jawaban para sahabat yang polos seperti itu, Rasulullah mengacungi jempol. Tapi setelah itu Rasulullah memberikan pernyataan dengan jawaban yang sebenarnya. Terus Kanjeng Nabi, jawaban kalian ini sudah benar, tapi kurang tepat. Kurang benar tapi kurang tepat. Tidak salah tapi kurang tepat. Maksudnya tidak sampai oleh nol nggih. Terus Kanjeng Nabi ngeten. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di hari kiamat dia membawa pahalanya sholatnya karena rajin sholat berjamaah terutama. Jadi pahalanya dibawa oleh dia. Terus orang yang membawa pahalanya puasa ini tidak hanya puasa wajib tapi puasa Senin Kemis, puasa sunat, semuanya pahalanya dibawa. Berarti orang hebat ya. Terus orang yang di hari kiamat membawa pahalanya zakat, pahalanya haji, bahkan pahalanya sodako, karena ahli sodako semuanya dibawa oleh dia. Tapi ketika itu, bersama dengan itu, banyak di antara orang-orang yang ada di belakangnya ini menuntut orang tadi. Kenapa kok dituntut? Karena orang yang bergelimang ganjaran atau pahala tadi itu, dia menyisakan perbuatan yang ada hubungannya dengan manusia atau sesamanya. Bahasanya dia punya tanggungan hakul adami. Ketika di dunia benar dia itu memang ahli ibadah, tapi dia itu nang tonggone jahat. Dia pernah ngilokno tonggone, pernah ngerasani, pernah menipu orang, pernah korupsi, pernah gosip. Semua bosop apa jenengan? Nyele tapi ndak kondo. Nyele sandal tak konjone tapi men kondo niku gosip. Tapi dibalekaken nggih. Lek nyele marang balik niku gosip plus. Nyele ambek nyolong. Sandal gosip malah niku. Nyolong, kasare nyolong. Seperti para koruptor-koruptor itu nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Udahlah, monggo. Acek lancar paling ya. Ibu nanti, mereka loh. Monggo. Maka ketika itu yang terjadi, orang yang banyak pahalanya tadi itu, karena banyak yang nuntut, maka oleh Allah Ta'ala dibukalah pengadilan akhirat, di mana pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang seadil-adilnya, pengadilan yang tidak bisa disogok, tidak sama dengan di dunia. Di dunia karena hakimnya, jasanya atau polisinya masih manusia, seneng, doyan duit. Tapi besok yang menjadi panitia pengadilan semuanya malaikat. Malaikat tidak bisa disogok karena tidak kenal namanya uang. Anak sogok plus pun. Orang yang bergelimangan harta, bukan hartanya, bergelimangan pahala tadi itu akhirnya dituntut satu persatu oleh orang lain.
Orang yang nuntut langsung bilang ke malaikat, malaikat, orang ini benar memang banyak pahalanya, tapi dulu dia pernah memfitnah saya, sehingga saya ini namanya rusak di masyarakat. Saya sakit hati dan saya akan menuntut balas atas perbuatannya dia karena dia masih belum minta maaf. Jadi orang yang kena fitnah nanti bisa menuntut kepada orang yang fitnah di akhirat. Akhirnya apa jawabannya malaikat atau jawabannya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu kepanjangannya nanti menyampaikannya ke malaikat ya. Maka solusinya pahala sholatnya orang tadi itu yang ahli sholat itu akan dikasihkan kepada orang yang pernah dia fitnah, sehingga habislah pahalanya sholatnya. Mari datang lagi orang kedua, dia lapor pada malaikat, malaikat dulu dia pernah ngerasani saya entek ngamek, ya no pajarannya kurang golek, entek ngamek kurang golek sampai wes elek jenengku wisan ngerasani berarti temenan nggih. Iku biyen tau sirsiran barangkali, padahal hanya sirsiran temenan, tapi dirasani tengah. Akhirnya pahala zakatnya dikasihkan. Datang lagi orang ketiga menuntut kepada orang tadi, menuntut teng malaikat bahwasanya orang tadi itu pernah mencuri hartanya dia, macam-macam pun. Pokoknya tuntutan ini yang ada hubungannya dengan manusia, dengan hakul adami, sehingga pahala hajinya ini diberikan, pahala sodakonya diberikan, terus sampai habis pahalanya orang yang ahli ibadah tadi itu, gara-gara dia jelek teng masyarakat, teng antar samanya elek, sing apik teng Allah Ta'ala tok, tapi teng hubungan antar sama atau hakul adaminya dia jelek. Akhirnya seluruh pahalanya ini habis karena dituntut oleh orang lain yang pernah dia sakiti. Selanjutnya datang lagi orang yang nuntut bahwasanya dia dulu pernah punya tanggungan atau pernah menyakiti dia. Saya minta keadilan. Bingung karena pahalanya tidak ada, gimana solusinya? Maka dosanya orang yang nuntut yang pernah disakiti oleh dia itu dikasihkan kepada orang yang ahli ibadah tadi itu. Salah ganjaran 12 tambah oleh dosa. Ya napa rugi napa mboten? Marang dugi malih. Dugi malih tiyang sing nuntut. Kula nggih dulu pernah difitnah. Dia itu memang ahli fitnah. Kula minta keadilan terus orang yang menjadi korban tadi itu. Akhirnya dosa yang nuntut ini orangnya memang ahli dosa, wong tampenggian, tapi nggak difitnah pisan. Akhirnya dosanya orang tadi itu, contohnya dia itu pernah melakukan mabuk, dosanya mabuk dikasihkan pada orang tadi itu. Padahal orang yang ahli ibadah tadi itu tidak bernama mabuk, tapi ketiban dosanya mabuk. Jadi nanti di akhirat itu ada ceritanya orang tidak pernah melakukan apa-apa, tapi dia menanggung dosanya apa-apa. Datang lagi orang yang nuntut, dengan orang yang nuntut tadi itu punya dosa nusewu, contohnya zina. Akhirnya karena yang ahli ibadah itu sudah tidak ada pahalanya, maka dosa zinanya orang yang nuntut tadi itu dikasihkan kepada dia, kepada orang yang ahli ibadah tadi itu. Rugi napa mboten? Ndak melok zina, ndak melok enak, tapi oleh dosane zina. Terus ngoten. Sampai dia dosanya menggunung karena banyaknya tuntutan dari masyarakat. Berarti ini terkenal elek di tonggomenan nggih. Banyak orang yang jadi korban atas kejudesannya dia. Napa bahasanya? Kejudesannya dia. Napa bahasa judes ya bahasa Indonesia? Kejahatannya dia. Apike nang Allah Ta'ala tok,
tapi teng tanggane elek. Sampai dosanya menggunung, pahalanya habis. Kalau dosanya banyak, terus pahalanya habis, maka secara teori dia adalah ahli neraka. Lalu oleh malaikat, setelah semua tuntutan habis, dia dilemparkan ke neraka. Padahal ketika belum ada tuntutan, dia sudah bersiap-siap mau masuk surga. Naudzubillah. Matur muga mboten sampai kados ceritane ndek hadis niku orang yang bangkrut. Oleh karena itu, mumpung masih suasana lebaran, kari pucuk edok, mumpung masih ada sisa umur, monggo antar sesama kita saling memaafkan. Ketika ada orang yang minta maaf, kita maafkan aja. Tidak usah dipendam untuk menjadi dendam. Karena dendam sendiri itu juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dilarang. Yang nggak ada dendam itu dilarang. Dan dendam itu juga termasuk salah satu dari penyakitnya hati. Di mana penyakit hati ini nanti juga akan bisa menjadi penyakit zahir. Darah tinggi, asam aurat, nopuan, kencing manis. Itu semuanya berawal dari pikiran. Menurut hasil penelitian dokter, penyebab terbesar orang punya penyakit itu karena pikiran. Dik-dik pegel wong. Dik-dik iri teng tiang. Niku sing nggarai penyakit. Dados yang niku sing eco fresh. Ketika ada tetangganya bisa beli motor baru, dia seharusnya senang. Alhamdulillah, kapan-kapan aku bisa nyile. Kan aja ngoten nggih. Memang manusiawi, orang punya sifat iri itu memang manusiawi. Dia nggak ada iri, dengki, itu memang manusiawi. Dan itu tugas kita untuk melawan niku istilah hawa nafsu nggih. Untuk kita lawan. Sampeyan sampeyan berusaha untuk ngilangno. Lah ya tonggo tuku aku pegel ya. Medal ki ambek nggih pegel nggih. Lek medal ki ambek niku mboten napa-napa. Lek diterusaken niku sing bahaya. Jarno wis enak. Aku iso nyile ngoten lho. Dan itu yang bisa dibuat modal untuk kita. Ketika kita ini baik ke orang lain, balasannya pasti orang lain akan baik kepada kita. Jadi kita ini belajar nandur api. Nandur api, engkau manene biar api. Walaupun tidak semuanya. Ibaratnya panjenengan nandur pari, nanti pasti panen pari, tapi pasti ada yang namanya rumput. Ngoten nggih. Jadi itu yang nandur pari itu pasti enten rumput nggih. Ono sukete, mergane ono matun, mindoni, apa? Mindo. Napa istilah Ibu? Mindoni ta? Kula matun, pertama matun nggih, kedua mindoni. Lek matun malih napa? Lek matun malih ngeloni ya. Sanes mintelon. Kula nggih yugane tiyang tani. Tapi ya tahu bertani. Jadi ibaratnya ketika kita nandur kebaikan, ini kita akan memetik kebaikan walaupun tidak semuanya. Pasti ada kerikil-kerikil tajam yang mengganggu. Ibaratnya kita nandur pari pasti akan tumbuh yang namanya suket. Tapi ketika kita nandur suket, jangan berharap akan tumbuh padi. Ketika kita nandur elek teng tiang, jangan berharap orang lain akan memberikan kebaikan kepada kita. Dari cerita hadis di atas bisa kita petik hikmahnya bahwasanya hubungannya manusia itu ada dua macam. Yang pertama hubungan hablum minallah. Bahasa lare sekolah hubungan vertikal. Hubungan lurus dengan Allah Ta'ala.
yaitu lewat ibadah mahdho dan ibadah-ibadah yang lainnya. Contohnya ibadah mahdho itu sholat, zakat, niku ibadah mahdho, niku ibadah murni khusus sama pangeran tok. Terus yang kedua, hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Lek bahasa lari sekolah horizontal. Horizontal itu ke samping berarti nggih. Hubungan sosial antar sama itu juga harus diperbaiki. Kenapa? Karena ketika kita punya salah pada Allah Ta'ala, punya dosa pada Allah Ta'ala, tugas kita yaitu minta maaf teng Allah Ta'ala dok. Terus bertobat teng Allah Ta'ala dok. Kewajiban kita cuma itu. Tapi ketika kesalahan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, jenenge dosane dosa hakul adami nggih. Maka ketika kita minta maaf pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala belum bisa memberi maaf, menerima tobat kita sebelum kita menyelesaikan kepada orang yang bersangkutan, yang pernah kita sakiti. Kalau berupa kata-kata, gunjingan, ngerasani, kita minta maaf. Terus saya aku njaluk sepuro sing akeh sampean, aku biyen tau ngrasani sampean. Baru sing njaluk sepuro, sampe ngrasani opo ra aku? Rahasia. Ya apa ngoten niku? Wae kudu diutarakan. Pembiro sampe ngrasani aku. Ojo wis, aku lek jelasno iki engko sampean gare pegel. Kan ndak oleh buka apa iku aib wong yang lalu biar berlalu ngoten kan. Sampean rayu. Kan kadang kadang penasaran nggih. Sampean tau ngrasani aku tiba yo. Sering ya gitu. Bebasaken mawon kan bener rugi nggih. Kan ndak ana kulaan, masuk kulaan jenengan. Rugi aku ngoten. Katanya puro ae rugi. Dibebasaken saya. Mergane lek enten tiyang pecah, mesti wak mudin niku pidato ing ngarepe tiang-tiang. Kalau yang bersangkutan pernah punya salah mau dimaafkan nggih, sampeyan jawab nggih. Mboten rugi kersane sakaken sing pecah. Sampeyan lek nyepuro mangke ketika itu terjadi pada jenengan, nusa jenengan pecah, akan dibalas seperti itu juga. Itu balasan kebaikan itu setimpal. Lek apik nawong pasti balasannya apik. Dan itu pasti ada balasannya. Kenapa? Karena itu sudah dinas di Al-Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji atom, biji bayem ta sawi napa, saking cilik ya pun, maka pasti akan ada konsekuensinya. Akan ada athar, akan ada balasannya. Sebaliknya kayak gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, kejelekan juga begitu. Jadi mumpung ada kesempatan, enak nandur kebaikan mawon. Biar kita bisa memetik hasil dari kebaikan tadi itu. Insya Allah lek nang wong apik, wong juga apik kepada kita nggih. Tapi lek nang wong elek, nuwun sewu, kasare kok kena santet wong. Santet itu termasuk pembunuhan yang sadis. Kenapa? Karena tidak ketahuan. Kalau pembunuhan yang terang-terangan diambil nopo, kali lading banget kan ketoro kan niku. Konsekuensinya ketemu wong. Tapi lek santet ini lebih kejam niki. Kenapa? Karena tidak diketahui. Moro-moro wetenge loro. Tapi kita tidak boleh menuduh karena tidak ada barang bukti. Polisi pun tidak bisa mengusut kasus santet karena polisi ini tidak bisa santet. Dari uraian hadis di atas barangkali ada yang betul paham, monggo bisa dibuka forum tanya jawab. Iya, hablum minan nas. Jadi sampai mati dia nanggung utang. Makanya awak mudin mesti pidato ngeten. Kalau punya salah tolong dimaafkan. Kalau punya tanggungan hutang bisa menghubungi ahli waris. Kan ngoten nggih? Kenapa? Karena mayit tadi itu walaupun tidak punya dosa, dia tidak bisa masuk surga.
Al mautu mu'allakun bidainihi. Orang yang meninggal itu mu'allakun akan terkatung-katung karena disebabkan hutang yang melilitnya. Kecuali sing hutangi membebaskan. Kata tak bebas aja akeh eman kula. Puluhan juta. Maka tugasnya ahli waris untuk nyauri. Jadi ahli waris tugasnya yang pertama mencari bukti si mayat ini punya hutang apa mboten. Dipatosi emang. Napa? Ahli waris seakan nang mati. Seakan bapak duwe hutang apa ndak ya takon nang jerakan-jerakan nang dene nang tanggane. Semampunya. Atau bapaknya tahu wasiat aku duwe hutang le. Terus warisan itu sebelum dibagi ke ahli waris, terlebih dahulu harus dipotong untuk nyaur utang dulu. Tidak boleh langsung diwaris, utang mau jadi muri, seakan yang pecah. Napa jenano? Oke, nanti kudu disaur riyen. Kapan-kapan bab utang kalau bahas ke. Boleh akeh utangan di kampung. Bang Mekar, Bang Anu apa itu? Bang Kadir. Biar sesuai kali syariat. Kalau orangnya bisa diajak untuk bersyariah, akad syariah, syar'i, alangkah baiknya. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan rezeki kita. Jangan sampai rezeki kita ini tercampur dengan barang yang haram karena salah akad. Napa malih? Wasiat nggih. Kalau ada mayit wasiatnya untuk maksiat, wasiat tapi untuk maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan. Contoh, aku besok lek mati tolong iko santeten. Ojo dilakoni. Tidak boleh wasiat untuk yang maksiat. Kalau wasiat untuk kebaikan harus dilaksanakan. Aku besok mati, tolong kain ihramku katutno. Kan biasanya wonten ngoten nggih. Terus yang lek manten teng ngilen haji atau umroh kan nanti nglampahi ihram, napa nglampahi kewajiban haji atau umroh rukun-rukunnya diantaranya dapat pakaian ihram. Niku biasa disimpan golek mati didamel kain kafan. Lek tiang jaler berupa kados sanduk, tiang estri ruku atas nggih. Nggih kados ruku nika. Disimpen mawon lek manten tengilan. Lek dereng tengilan jenengan nedhe sing sampun tengilan. Damel saksi. Apa malih? Enten malih pertanyaan monggo. Mumpung dari Maharib. Kelompok utara derengnya. Mbak Tutus biasa takut. Niku lek saged asal ijazah ya. Keranten niku istilah kasar niku keras niku. Teng tiyang keras. Terus lek tiyang mboten paham, wong sing nglampahi ngoten marun duwe musuhnya pecah. Sehingga orang tadi bisa dituduh nyantet. Lek saged asal ijazah mawon. Keranten niku suratnya surat Yasin di Al-Qur'an tapi ditambahi doa-doa. Diulang-ulang, mboten nambahi Al-Qur'an mboten niku. Dadi Yasin Fadilah ini di kalangan orang NU ini memang diamalkan karena tidak merubah Al-Qur'an. Lek tiyang Wahabi mboten purun. Dianggap merubah Quran. Kan diulang-ulang nggih. Kan ngulang-ulang mboten napa-napa. Ya ndak boleh merubah.
Kalau doa itu bukan nambah Al-Quran, tapi berdoa. Memang murni berdoa. Tunggale jenengan maos Fatihah waladhdallin Rabbi firli ini kan doanya Fatihah nih. Diwaos mawon sunat hukumnya ngoten. Lebih-lebih ketika berada di dalam sholat tambah saya. Karena ibadah yang paling utama adalah sholat. Untuk tiap hari doa selamat mboten napa-napa. Yang penting tiap doa diawali kali sholawat. Saderenge doa iku sholawat riyen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya doa napa? Terserah jenengan yang hafal napa. Doa selamat ta salamat fiddin. Yang penting di akhirnya kalau bisa jangan meninggalkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah nggih. Hafal saya nggih. Terus terakhir sebelum ditutup doa sebelum ditutup itu diakhiri dengan sholawat juga. Satu doa itu pertama dibuka kali sholawat, ditutup kali sholawat. Lek pertama pembukaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama bismillah. Terus panjenengan ndonga bismillah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Iku ndongakno anak putu saya biar ahli ilmu. Karena orang yang tidak punya ilmu ini diibaratkan orang yang berjalan di malam hari, di malam yang gelap, penuh dengan kegelapan. Ibaratnya panjenengan tempat mati lampu, ono ruangan itu mati lampu pun dedet. Lampai napa? Kan gara-gara ngeten nggih. Kadang kebentuk, kadang kepreset. Itu ibaratnya orang yang tidak punya ilmu. Tapi ketika punya ilmu seperti malam hari yang terang benderang 50 watt contohnya atau 25 watt. Makanya ilmu itu al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya kehidupan biar tidak tersesat. Doa napa mawon pun jenengan tambahi bebas. Mboten apa larabe kula mlajeng teng Jawa. Dados pembukaane mari selawat maro transfer teng Jawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ya Allah. Kula nyembah sebutan ingkang kathah. Kula nedhi niki. Sing kathah ndonga. Terus wasallallahu. Itu selawat yang terakhir wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ngoten. Nggih, sadurunge wasallallahu rabbana atina fid dunya hasanah niku. Terus yang penting di pembukaan jangan sampai meninggalkan sholawat. Napa? Keranten doa yang tidak didahului dengan sholawat itu tertolak. Terus lek pengin dongane panjenengan diterami, jenengan buka kali sholawat. Karena Rasulullah Nabi Muhammad ini adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Dan jenengan itu berharap lewat kekasih inilah doa-doa kita ini diijabah oleh Allah. Sapale pun sholawat niku nggih kathah. Sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat fatih. Jumlahnya sekitar 4.000. Jumlahnya sholawat itu 4.000 lebih. Tibil qulub nggih. Kayak penyakit corona cek hilang. Sampai kesel sing pujian corona ndak hilang-hilang. Tapi alhamdulillah ndak. Nggih. Niku Rejeb niku. Tak mangken pun apa? Selo, meneh selo. Rejeb niku, Bang. Nggih.
Rabbi firli wali walidayya wa tub alaina. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nggih. Niku istighfar Rajab istilahnya. Monggo lintune. Enten malih. Sinten? Kalau menurut Imam Syafi'i harus disebutkan. Enggak. Kulo sebutane kulo nate ngrasane ampean. Bolak-balik. Anu tadi sama njak sepuro iku dosa sing apa sing njaluk sepuro ngoten. Nggih. Tok situ wonten. Maaf lahir batin, berarti enggak diterima ya. Anu napa niku kira afdol. Ya afdol itu disebut satu persatu. Memang persyaratannya Mas Syafi'i ngoten ketat. Tujuannya apa? Biar orang tidak meremehkan untuk berbuat salah pada orang lain. Nek saiki kula njak sepuro lahir batin nggih. Pokoknya aku duwe salah nampean, pokok aku njak sepuro lahir batin. Apa salahnya? Kuwi pokok rahasia. Padahal lah niki mumpung masih hidup, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini. Lek sampai mati apa? Apa ada solusi? Jangan nggak ada salah tentang tiang nggih. Terus belum sempat minta maaf, orangnya meninggal. Ya napa niku? Diperinci salah napa jenengan? Aku duwe utang nang sing mati mang. Katanya orang yang mati, masa tak dalan nek kuburane? Kan tidak mungkin nggih. Perwakilan dari orang yang meninggal adalah ahli waris. Paling itu ahli waris. Ahli waris itu tidak harus anak, istrinya juga bisa. Bahkan keponakan juga nanti. Mboten enggak ada plus pun dia hidup sebatang kara. Ya napa? Maka panjenengan yang punya hutang tadi itu contohnya 5 juta ya. Katanya orang iki wong wis mati. Terus ahli waris 16. Bahkan kita tidak tahu dia punya ahli waris atau tidak karena perantauan mungkin ya. Maka panjenengan datang ke masjid, panjenengan niatkan untuk infaknya dia, sedekahnya dia ke masjid tadi itu 5 juta. Panjenengan niati nyaur ditambahi kali istighfar yang ada. Itu solusinya. Timbang betul nyaur. Besok ditagih di akhirat betul nggak ada ATM panjenengan. Terus kalau berupa ucapan ya nopo? Tahu ngerasani, terus kita belum sempat minta maaf atau dia pernah kita fitnah tapi kita belum sempat minta maaf, dia meninggal dunia. Ya nopo carane? Panjenengan biasa lek matur salat niku wiridan ya nopo? Lek tebak jamaah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kami mohon maaf wali walidayya, kami mohon maaf dan juga kepada kedua orang tua kami. Astagfirullahalazim itu permintaan maaf untuk siapa? Untuk saya. Wali walidayya dan kedua orang tua saya. Ya apa terusannya? Wali ashabil hukukil wajibati alaina. Niku wali ashabil hukukil wajibati, dan untuk orang di mana saya ini punya hak untuk dia. Dia meninggal dunia. Wali ashabil hukukil wajibati alaina. Saya punya kewajiban kepada dia. Contohnya utang atau dia pernah kita rasani tapi sudah meninggal. Itu didoakan lewat setelah sholat niku. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alaina. Wali ashabil itu untuk orang hukukil yang punya hak, wajibati yang wajib alaina untuk saya. Berarti kita punya tanggungan pada dia meninggal duluan. Tanggungan apa? Dosa ini barang kalir. Jadi minta maafnya lewat istighfar setelah sholat itu. Mergane wiritan matur sholat itu nemen penting.
Napa kita mendoakan diri kita, orang tua dan orang yang pernah kita sakiti yang sudah meninggal duluan. Lek sore ditekani, kan beres nggih. Lek pun mati nih sing ewu. Mantun niku ya napa? Wali ashabil hul wajibat alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah ya minhum wal niku. Kita memintakan istighfar untuk seluruh orang Islam, laki perempuan yang hidup maupun yang meninggal. Niku sing garai doa kita diijabah. Karena di akhirnya itu sifatnya am atau umum untuk seluruh orang. Niku pun ditinggal. Wiritan niku pun dados lek matur salat pun kesusu mencolot. Selak masak kula kan biasa ngoten nggih. Kenapa? Karena waktu setelah salat fardu itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, diijabahnya doa. Sehingga ada wudu sembarang kalir ya. Yang kedua, tidak cukup kali itu, kita juga khususkan untuk membaca istighfar, kita hadiahkan kepada orang yang pernah kita sakiti yang sudah meninggal. Jadi kita mintakan istighfar sampai kapan? Terserah jenengan, dosane gede apa cilik teng tiyang niku. Ndak. Astagfirullahaladzim, kula niat istighfar kula khususaken teng tiyang sing namine ninten. Terserah pun. Banyak saja jamaah. Satu-satu. Satu-satu khusus. Kalau khusus berarti satu-satu, Mbak. Mantan niku menene untuk ini. Cak ini aku untuk soalan wong. Makanya mumpung belum banyak, kita minimalisir istilahnya. Jadi kita membaca istighfar, kita khususkan pada orang yang pernah kita sakiti, kita sebut namanya. Namanya orang tadi itu. Kalau istighfar bebas. Kalau yang sudah sholat tadi itu wiritan bareng. Niku sifatnya niku sifatnya umum. Jadi untuk seluruh orang yang pernah kita punya tanggungan pada mereka. Untuk kita diri sendiri. Nggih. Lek dihitung niku tambah semangat. Alhamdulillah aku istighfar oleh 3.000. Kan lega nggih. Lek mboten dihitung itu ada kelemahannya. Napa kelemahane? Kadang ngelambiar kita. Aku mang wiritan apa ya? Istighfar apa selawat? Apa la ilaha illallah? Bingung. Tapi enten tasbih mboten. Dadi iso ngira-ngira jenengan. Memang tidak ada aturan kudu pakai tasbih mboten. Tapi dengan faedahnya kita pakai tasbih ya, kita bisa ngira alhamdulillah aku iso maca selawat ping 5.000 membengido. Kan lega. Dan itu tidak perlu kita ceritakan ke orang lain. Biar kita ini ikhlas. Karena syaratnya ibadah itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Tetes damel tasbih Bu. Tasbih ngeten iki. Mantun kula damel ngeten roto wae. Ndak temu-temu jumlahe. Damel petekan. Kan wonten petekan nggih. Oleh pira aku mang ya. Damel petekan aman iki. Lek mboten damel tasbih. Jenengan nglambiar kadang. Aku oleh pira ndak ro nggih. Dadi mboten lega teng ati. Lan male kadang nabrak aku mang selawat kelengku tapi kok istighfar saiki. Bingung aku. Saking khusyuk. Terus bacaan wiritan itu kedah damel ilmu fikih. Terus yang ibadah itu harus pakai fikih. Lek salat kan sering kula terangaken nggih. Kalau untuk yang wiritan niku nggih damel fikih pindah. Contone napa? Njenengan wiritan apa selawat nggih? Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu niku mateni ha. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ha mboten enten. Sallallahu ala Muhammad. Lek pengin aman sallallahu ala Muhammad. Niku namine fikih.
Berarti jenengan memang membaca wiritan sesuai dengan artinya. Semoga sholawat tertuju pada Nabi Muhammad. Lek sallallahu ala Muhammad ndak ono hak iblas. Iki opo maksudnya ngoten malih. Ical maknanya. Ketika maknanya hilang berarti yang kita baca tidak bermakna. La ilaha illallah. Kan mati hak ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ndak ono hak sing mati. Ciri-ciri hak mati iku medal lababe. Apa abab napa niku? Medal la ilaha illallah. Lho kan medal ngeten nggih. Lek bingung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ngoten. Terus ngeten. Kali sing khusyuk. Karena khusyuk ini menjadi persyaratan diterimanya wiritan. Wonten tiyang wiritan kali keturun. Saking khusyuke mungkin nggih. Aku iki maca opo sih, Bang? Sampai keturun. Terus kita fokus apa yang kita baca. Lebih-lebih kalau tahu artinya tambah saya. Dalam? Kalau wiritan atau sholawat itu pasti Quran itu tidak diterima. Pasti? Tidak diterima. Kalau sholawat pasti diterima. Walaupun tidak ikhlas. Walaupun tidak khusyuk. Kan syaratnya ibadah itu ikhlas, khusyuk, boten riya ya. Kecuali sholawat. Wonten kali sing ndak perlu syarat niku. Satu membaca sholawat, dua membaca Al-Qur'an. Kalau membaca sholawat karena langsung ditanggung kanjeng Nabi. Karena sholawatnya untuk kanjeng Nabi. Kalau membaca Al-Qur'an karena yang kita baca ini adalah ayat Allah Ta'ala. Niku masih jenengan maos Quran mboten khusyuk. Maos Quran mboten sebab artine berpahala. Maos Quran ono riyae berpahala. Dienak-enakno kadang nggih. Saya oleh ganjaran ya. Tapi lah ibadah itu ditolak. Salat bukan karena Allah Ta'ala. Mboten asal ganjaran. Kecuali salatnya berjamaah. Lek salat berjamaah niki ketulung lintune. Ketulung rencang lintune. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu sesama orang mukmin itu bisa saling memberikan syafaat. Terus antar teman ini bisa saling memberi syafaat kepada yang lainnya. Nanti di akhirat. Ketemune besok di akhirat. Lek mriki mboten kerasa jan nggih. Teman sak pengajian iso ngekek syafaat niku. Contoh, orang itu ketika dihisab ganjarane ndak ono blas. Dosane juga ndak ono. Jadi setelah dihisab itu iso draw ngoten lho. Ganjarane bersih, dosane nggih bersih. Ya ana apa tiyang niki? Lebunan dikatene. Padahal syaratnya masuk surga harus punya pahala. Maka itulah pentingnya kita ini berjamiah, kita mengadakan majelisan, temannya nanti bisa mentransfer. Lho kok kancaku pengajian Dek Bladongan niku. Asak dia. Tak kena wae didik ae. Dengan didik niku pun mlebet tenan. Karena syaratnya masuk surga itu harus ada pahala, walaupun sedikit. Tapi jenengan pun di surga sing VIP nggih, VIP. Sing biasa mawon. Lah nggih, masih biasa pokok swarga nggih. Timbang VIP tapi neraka. Milih pundi jenengan? Surga juga banyak tingkatannya mangke. Termasuk neraka, tingkatannya juga banyak. Dan tingkatan neraka yang terbawah sana yang kafir. Napa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kan ngoten di Quran nggih. Orang munafik itu nanti akan menempati neraka yang paling bawah. Lek panjenengan adang ambek dandang sing paling panas ndukure napa nisore? Nisore. Niku nggene tiyang munafik wonten nisore. Intipe. Ndukure niku tiyang kafir, non muslim. Orang muslim. Ya sik panas ya nggih. Nek mboten percaya tangan ngeteraken. Dicelup. Panas apa ndak ditandang gitu.
Surga juga gitu. Di surga juga banyak tingkatannya. Monggo enten malih. Sampai ini. Mari teman. Pak Ustadz, saya kan pernah baca tuh kitab kalau perempuan itu lebih bagus itu di rumah, gitu. Sholat juga di rumah. Oh nggih. Nah itu kan kalau apa? Kalau ini maksudnya kelanggar itu jamaah itu apa lebih baik atau bagaimana? Ngeten. Memang laki dan perempuan itu beda, porsinya beda karena napa wujudnya juga beda ya. Secara kodrat memang tidak sama. Anjuran untuk sholat berjamaah di masjid itu untuk orang laki-laki. Tapi orang perempuan yang tidak ada uzur di rumah bisa ke jamaah. Terus ketika keluar rumah menuju ke masjid tidak sampai menimbulkan fitnah. Niku dianjurkan juga ke masjid. Kecuali keluarnya dia ke masjid itu bisa menimbulkan fitnah. Contohnya di masjid pakaiannya dandane menor barangkali sehingga mengundang orang laki-laki tergoda. Niku justru haram mendatangi masjid. Makanya orang perempuan itu yang afdol di rumah, selagi di rumah itu masih lebih aman. Kula pun tuwek ndak kira ana sing godho malah barang mboten kira menimbulkan fitnah, mboten menapa monggo te masjid. Nggih. Karena berjamaah itu yang afdal di masjid atau di musola. Terus berjamaah untuk orang masjid ya. 5 waktu niku menjadi fardu kifayah. Sak Blandongan enten satu masjid. Marono ada satu waktu contohnya zuhur ya. Tidak ada yang mengerjakan jamaah di masjid Blandongan. Maka seluruh kampung dapat dosa. Itu namanya fardu kifayah. Ketika ada yang jamaah 2 orang saja, kan minimal jamaah 2 orang ya. Maka yang lainnya bebas. Terus yang bisa mengukur panjenengan sendiri, aku iki lek nang masjid iki apa ndak menafik apa ndak. Itu yang bisa menentukan panjenengan sendiri. Abdulnya kalau daripada di rumah tidak jamaah di baru di masjid. Nggih, ke masjid. Karena di masjid itu berjamaah, ngejar jamaahnya. Dan jangan lupa ketika ada di masjid, panjenengan niati itikaf. Karena ketika ke masjid tapi mboten niat itikaf, sama dengan sholat dilanggar. Sama dengan sholat di musola atau rumah. Musola le rumah niku sami. Berkali di rumah atau musola nggih. Sama itu. Dalam terserah kesepakatan takmir, batasnya masjid pundi. Dirantang letaken. Biasanya ditentukan batasnya masjid untuk itikaf yang mana. Ketika itikaf syaratnya harus diam dulu. Kata jangan masuk ke masjid badhe niat itikaf niku meneng riyen. Karena itikaf itu syaratnya diam. Artinya itikaf kan diam nggih. Terus ngadeg riyen meneng di ati kerentek nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatan li ta'ala. Biasa wonten tulisane. Nggih niku jalan waos di ati berarti niat bener. Bareng ngoten dianjurkan salat tahiyatul masjid itu pahalanya berlipat-lipat. Kalau sudah diniati itikaf. Tapi masjid itu selain pahalanya besar juga ada pantangannya. Nek enten tiyang datang bulan haram hukumnya masuk ke masjid. Dan mboten napa-napa. Ya ndak boleh datang bulan tok. Mboten kalau datang bulan ya ndak boleh. Mboten menapa ngentut, wong loro oleh. Malahan itu nikmat. Orang ndak bisa ngentut di operasi itu jutaan. Makanya harus kita syukuri. Enten sing ngukumi haram ta? Enten sing ngukumi haram ta? Boten apa-apa. Yang tidak boleh masuk ke masjid orang datang bulan dan orang yang punya hadas besar.
Ya datang bulan juga punya haid besar ya. Maksudnya orang laki-laki kan ndak haid ya. Tapi dia junub matung kumpul bojone maru nang masjid adzan ta napa. Mboten asal. Ya nemene adzan. Mboten napa-napa lek lali. Tapi kalau jadi imam ada imam mantun kumpul bojone maru lali. Saya enake lali mangke. Akhirnya wuduk tok terus ngimami di masjid subuh. Mari ngoten mantun wiritan wasil tutuk omah. Loh, aku mangimami mang durung adus gede ya. Ya apa? Maka dia harus memberi pengumuman di masjid bahwasanya sholat yang dia imami itu mboten sah. Diumumkan nggih. Dan orang yang berjamaah tadi itu harus mengulangi jamaahnya. Makanya menjadi imam itu berat, harus ngati-ngati nemen. Berarti dia ceroboh. Jamaah malik masih betul apa? Ilingnya kapan nih? Ilingnya tepat asar. Lah ilingnya di rumah langsung diumumkan. Karena untuk ngejar waktu yang tersisa. Biar tidak menjadi kodok pakai dot. Biar tidak menjadi kodok. Menjadi imam itu berat, harus selektif temenan. Aku imam bagi mari kumpul pendak dipikir. Aku mari wudu pendak, batal pendak. Sing lali biasa sing nom pemain tuwek niki. Sing nom nggih rawan, saya enake lali atus. Ada. Jadi imam itu ndak boleh ceroboh. Termasuk badhe munggah atau masjid niku didelok sikile wedi ana dadak ta napa. Aman. Termasuk pakaian yang dipakai. Pakaian yang dipakai niki ana sing bolong napa mboten. Bolongnya itu bisa kelihatan kulit apa mboten. Bolong niku wonten kalih. Kalau terlihat dari teman dia bicara niku berarti membuka aurat. Bolong, biasa kena rokok ya sang ya. Terus kalau bolong tapi kecil, wong delok ing ngarepe ku ndak kelihatan kulitnya maksudnya. Niku mboten apa-apa. Mboten dukure titik, rada gede titik. Tapi ndak sampai kelihatan kulitnya. Niku mboten apa-apa. Panjenengan menawi salat berjamaah maru ditumpaki putune atau anake nggih. Niku jenengan tingali lare mate sunat apa mboten? Lek lare dereng sunat numpak jenengan batal salate. Berarti jenengan salat membawa najis. Tambah nemen pampersepol. Pol lambe ompol. Dados perinciane lek lare bayi tadi itu belum sunat, baik pakai pampers atau enggak pakai pampers, itu bisa batal salatnya kalau kita tidak segera menurunkan anaknya. Ya apa? Tepak ngatuk moro sundi ngeten. Ya apa ngeten. Kudu berusaha untuk melepaskan. Dilepas ngene sing kene tepak kene akhirnya batal panjenengan karena terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama ndak kena lepas, berarti jenengan kategori salat batal. Itu yang laki-laki, anak kecil laki-laki belum khitan. Lek anak perempuan mboten napa-napa, kecuali anak perempuannya tadi itu pakai pampers. Arek wedok cilik pakai pampers sundi numpak jenengan salat tepak sujud ta napa nggih. Maka jenengan kedah pirsani pamperse niku enten ompole napa mboten. Kalau ndak ada ompole berarti mboten napa-napa. Paham ya? Jangan sampai hal-hal yang kelihatannya sepele kita tidak tahu. Padahal itu yang bisa menimbulkan sholat kita mboten sah atau batal. Semerape kapan nih besok di akhirat?
ketika ditunjukkan seret sampai tak sak mene syaratnya dianggap tak sah. Lho kok saged? Iku sama ditumpai anake. Waktu saya CCTV ini bimbing di akhirat. Malaikatnya selektif, anti swab, kamu kabeh. Jadi wong sak alam dunya mulai Nabi Adam sampai kiamat itu wonten saya anu napa iku rekaman ini. Lengkap. Satu-satu ya. Apa ndak sulit? Kalau untuk Allah Ta'ala tidak ada barang sulit. Karena Allah Ta'ala ini maha kuasa atas segalanya. Enten malih? Nek mboten langsung teng arwah nggih. Nggih, manten muga ngaos kita niki dados ilmu ingkang manfaat, yang barokah. Nek saged kali ditularaken teng minimal teng keluarga. Kersane apa itu? Saged ketampesan asale ngaos nggih. Manten muga asal barokah para masaih sedaya kita sedaya. Salajenge pembacaan tahlil kita khususkan untuk ahli kubur kita semuanya. Niki dereng dipilih isian sinten sing dugi niki. Apal, enten sing apal. Nggih, terus aku.